terima kasih banyak. Selamat siang ibu-ibu, mudah-mudahan masih terus semangat di siang hari ini. Seperti tadi dijanjikan oleh MC, maka kita akan belajar banyak di hari ini soal bagaimana supaya tidak sekedar melek digital, tapi juga pintar digital. Budaya kita sudah berubah, kita melakukan apa saja di digital, karena itu kita semua harus lebih waspada, lebih hati-hati, dan kita akan banyak belajar, terutama bagi kebutuhan teman-teman UMKM, pelaku UMKM untuk terus berkembang dan bertumbuh. Kita panggilkan narasumber yang pertama, yaitu Ibu Margareta Manalu, Iluni dari FISIP UI. Nama saya Citra Dia Prastuti, saya juga Iluni FISIP UI. Ibu Margareta silakan naik ke atas panggung. Ibu Margareta Manalu adalah Iluni FISIP UI sekaligus juga dosen vokasi di Universitas Indonesia. Yang kedua, narasumber kedua Ibu Sri Sugianti, Direktur Institut Fundraising Indonesia. Selamat siang Ibu, silakan duduk di sini. Kita akan banyak membahas soal apa saja yang perlu diperhatikan oleh teman-teman pelaku UMKM supaya lebih waspada, hati-hati, dan tidak terjebak pada jebakan-jebakan yang tadi disebutnya sebagai jebakan yang penipuan-penipuan yang agak lain. Karena ada banyak sekali modusnya, ada banyak sekali caranya. Kita perlu sama-sama tahu apa yang perlu dilakukan. Nanti kita juga akan belajar dari Ibu Sri soal ketika melakukan upaya fundraising atau pencarian dana di platform digital, apa saja yang perlu diwaspadai bersama. Di sesi pertama kita akan mendengarkan penjelasan dari Ibu Margareta soal bagaimana kita berkomunikasi di platform digital, lagi-lagi supaya semakin pintar digital. Silakan Bu Margareta. Terima kasih Kak Citra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore ibu-ibu bapak semua. Sehat? Sehat. Yang terhormat Bapak Chandra, Bapak Suhendra, dan semua jajaran penting Bapak dan Ibu sekalian, saya mohon izin untuk memulai paparan saya ya. Selamat siang menjelang sore kembali ibu-ibu semua. Gak ada suaranya nih. Selamat sore ibu-ibu semua. Sehat? Cuan? Cuan, itu yang penting ya, sehat cuan ya nggak sih? Oke, saya akan mulai ya. Kita akan ngomongin pintar digital, pintar finansial. Nah, kalau zaman ini, kalau bahasa Inggrisnya tuh zaman saiki ya, itu kalau kita pintar digital, itu kita pintar finansial. Jadi cuan, tujuan kita utama kan ya. Selain tujuan utama kita ke surga, cuan di dunia ya kan, gitu ya. Jadi kalau kita pintar digital, karena dunianya udah berubah. Tadi kalau dibilang sama Pak Hendra ya, kemudian Ibu Citra, dunianya sudah berubah. Pak Chandra juga udah ngomong tadi, dunianya sudah berubah, ini digital sekarang ini. Jadi siapa di sini yang sudah mainan media sosial? Coba, wah keren. Ini mainan ya, saya ngomongnya mainan, ya kan? Siapa yang usahanya sudah pakai media sosial sendiri? Mana dia? Mana? Sendiri. Dalam artian sendiri, tidak nyatu sama akun pribadi. Wah keren. Ibu siapa itu? Keren. Jadi ibu-ibu, kalau kita kan ngajarin anak-anak kita itu di rumah, jangan males ya. Pulang dari sini langsung bikin akun media sosial untuk usaha. Jadi nanti di akun media sosialnya nggak ada ibu-ibu lagi tiktokan, ya. Boleh tiktokan asal apa? Asal pegang produk, ya, gitu ya. Setuju nggak? Janji nggak? Bikin ya hari ini ya, 24 Januari tepat. Semua ibu-ibu di sini akan pulang terus bikin akun media sosial untuk usaha sendiri. Jangan lupa, biar seru, biar nanti naik, saling tag satu sama lain. Iya, kemudian di like.
satu sama lain. Yang ini nge-like ono, wah rame jadinya. Ya enggak? Kalau nanti kita nunggu doa gengsi gitu. Dia masa saya minta-minta? Jangan, like duluan aja, ntar dia nge-like balik. Ini kita janjian ya, janji? Asik, gitu ya, biar semangat nih. Oke, kita maju. Ini mana nih operatornya? Boleh next? Di belakangnya, next. Nah ya, iya. Ada yang namanya pemasaran tradisional. Bapak Ibu semua udah tahu. Itu kita jualan, ya. Ada pembeli, kita jual. Itu pemasaran tradisional ya. Menggunakan alat dan sarana media yang punya rupa fisik offline, ya. Di jalan, brosur gitu ya. Terus ada tulisan, ada gado-gado dan karedok. Wah saya suka karedok begitu. Impaen misalnya. Ya itu tradisional tuh. Ada tulisannya, bukan makanannya tradisional ya. Kalau pakai reklame, tulisan tuh tradisional namanya. Ya. Ada juga pakai TV, radio. Cuman belum. Nanti aja kita sampai ke situ. Saya yakin insya Allah Bapak Ibu semua nanti sampai ke situ. Produknya masuk TV. Ya, amin, kagak ada aminnya sih. Ya, oke. Nah, kalau wujud nyata, pengalamannya nyata. Jadi Bapak Ibu, sekali lagi terima kasih Pak Chandra atas kehadirannya. Ya, nggak apa-apa Pak. Oh, Bapak Chandra ada apa kata lagi? Boleh tepuk tangan untuk Pak Chandra? Oke, mohon bantuannya buat kami UMKM. Nanti saya minta slide-nya juga buat saya belajar. Ya, terima kasih Pak. Oke, ya balik lagi ke sini Bapak Ibu. Memang Pak Chandra ganteng tapi jangan lihat ke situ terus, ini dulu urusannya. Ya, wujud nyata, pengalaman yang nyata. Ya, jadi itu kalau saya ke sana nyamperin, itu pengalaman saya mau beli itu penting. Kalau ibu lagi sakit gigi, ya mau beli apaan? Gua nggak, saya nggak akan balik lagi. Ya nggak? Udah jutek. Tuh makanannya jadi kagak enak loh kalau kita jutek. Sungguh deh. Ya, gitu. Jadi enaknya jadi tukang, jadi kita nih UMKM, pengusaha UMKM ini adalah enaknya kita bisa berperan. Jadi keluar pintu, kalau saya dulu diajarnya gitu. Ini pintu rumah ya, jualannya di luar rumah nih. Saya keluar ini, saya udah jadi bos pengusaha ini. Bukan lagi jadi ibu di rumah. Gitu loh. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi kita harus berubah peran. Bukan artis saja yang bisa berubah peran, kita juga bisa berubah peran. Ya, gitu. Oke? Next, ini nanti bisa dilihat ya. Lebih personal dan berbeda, pengalaman yang unik. Setiap orang pasti punya pengalaman yang unik. Tidak ada pengalaman yang sama di dunia ini. Pasti beda. Bapak Ibu nih ngelihat saya, terutama ibu-ibu ya, ngelihat saya. Ibu yang baju hijau ini ngelihat saya pasti beda sama ibu-ibu yang seragam ini ngelihat saya. Ya enggak? Padahal saya sama nih depan sini nih. Diri tegak gini. Di tengah mall. Ya kan? Tapi pengalamannya pasti beda. Gitu ya. Jadi itu yang mesti dipikirkan. Walaupun berbeda, kita harus pastikan customer kita itu selalu punya pengalaman yang baik, positif. Ya, nyaman. Ibu nyari kenyamanan saya juga. Next. Ya, ini next. Digital, ini dia. Ini topik hari ini. Pemasaran digital itu kelebihannya hemat biaya. Bisa diukur. Kalau bahasa di kampus tuh algoritma lah apa gitu ya. Itu intinya tuh kalau algoritma itu diukur tuh yang ngelihat berapa banyak, yang nge-like berapa banyak. Kalau reels itu bisa lebih diukur lagi misalnya gitu ya. Jangkauan pasarnya lebih luas. Kita postingnya di Depok, di Jawa Timur bisa pesen, bener gak? Orang luas, jangankan Jawa Timur. Apa ya? Gimana? Wah. Hah? Kutub? Di Tarutung juga bisa katanya pesen, ya kan? Yang penting jangan mengecewakan setelah mereka pesan, kan gitu ya. Pemasaran yang lebih interaktif. Nah, kalau ngomong interaktif saya jadi ingat saya harus turun ke bawah. Soalnya kalau di atasnya enak Bu, kayaknya maaf ya panitia ya, saya ke bawah ya. Ya, pemasaran lebih interaktif. Artinya apa?
Kalau ada yang komen nanti pada buka kan, bener kan? Ini saya nggak dibohongin kan? Tadi kan pada janji ya buka untuk usahanya ya. Bener nggak Bu? Ntar malam antar dulu, ngeliat dulu. SS lagi berantem sama siapa, ya kan? Ngeliatin orang berantem dulu, lama-lama ketiduran, udah selesai. Gak jadi deh buka, ya. Soalnya kalau udah jam 8 malam tuh jam-jam bahaya ya, sebenarnya ya. Check out, jam-jam check out tuh bahaya loh, gitu kan? Nah, daripada mikirin check out dan segala macam, buka. Seriusan deh, dimulai dari hari ini, bukan besok, ya. Tingkat keterlibatan yang lebih besar dan serta merta real time. Jadi apa yang ibu posting di sini, di sana langsung kelihatan. Ya, itu hebatnya digital. Itu kelebihannya ya. Membutuhkan jaringan internet, tapi kan jaringan internet murah ya. Saya bayar 100.000 dapat 80 giga untuk 1 bulan. Udah 5G lah. Gitu ya. Tapi kalau nontonin TikTok live ya habis juga ya, mau berapa ratus giga juga habis ya gitu ya. Makanya pakai untuk hal yang positif, yang akan menghasilkan cuan aja gitu ya. Oke. Membutuhkan storytelling. Nah itu dia Bapak Ibu. Jadi sekarang ini aja saya mau ngasihnya nggak usah terlalu banyak, tapi yang Bapak Ibu bisa langsung lakukan di rumah. Ketika sudah bikin nih media sosial, postingan saya ntar nggak di-like. Saya takut anak zaman sekarang Bapak Ibu kalau mau lihat ya, murid-murid saya terutama ya, mereka itu punya akun media sosial tapi postingannya cuma 1, 2. Harusnya kalau kita punya usaha berapa kali? Paling sedikit 3. Pagi bangun tidur dilihat, bener nggak? Makan siang dilihat, malam si jam 8 itu yang orang lagi kita lagi rebahan scrolling dilihat juga. Jadi 3 kali minimal. Lebih dari 3 kali lebih bagus. Gitu. Jadi lewat-lewat di beranda orang. Nah, itu kan lama-lama apaan sih nih dipencet. Nah, itu perkenalan namanya, perkenalan pertama. Ya. Jangan berpikir nanti aku takutnya dibilangnya jelek. Enggak ada konten yang jelek. Terutama saat ini adalah yang ada kekuatan berceritanya. Jadi kalau kita bikin konten sekarang harus ada ceritanya. Gimana sih yang kayak ada berceritanya? Nextnya coba, nextnya mas, yuk mas yuk. Ngantuk di belakang kali ya, bener ya ibu ya. Ibu mah ngantuk. Ibu ngantuk? Kagak, bohong, bener, nggak ngantuk ya. Nah ini storytelling. Proses menyatukan fakta dan narasi atau kisah yang disampaikan. Kalau saya mau cerita sama ibu-ibu sekalian, saya hari ini tuh seneng banget tadi bangun pagi. Padahal saya tidurnya jam 2 dikerjain sama Pak Tarsih itu suruh ngirimin, suruh bikin materi. Tapi saya seneng banget bangun karena apa? Hari ini hari ulang tahun ibu saya. Ke-79. Alhamdulillah dikasihnya banyak dia bonusnya ya. Gitu ya. Dan ibu saya masih benerin genteng. Ya, aku approve sendiri. Manggil tukang, tapi tukang mah suka nggak beres katanya. Kagak rapi kerjaannya. Nah, enak kan dengerin cerita begitu kan? Itu mirip seperti itu yang harus diceritakan di media sosial. Gak usah dibikin-bikin. Begini aja cerita. Emang beneran hari ini ibu saya memang 24 Januari itu ulang tahun. Tapi memang ibu saya tadi aja saya telepon, gimana selamat ulang tahun ya bu, gitu. Lagi ngapain? Iya masih nyuci aja, gue 79 tahun kata. Padahal ada mesin cuci, nggak bersih kalau pakai mesin cuci ini bajunya bagus, harus pakai tangan dikucek, bener ya gitu ya? Ibu-ibu gitu ya? Kalau bajunya agak bagusan dikit, harus dicucek aja, nggak boleh ntar rusak katanya ya. Lah ilah, rusak beli lagi bu, lah makanya cari duit yang banyak. Makanya cari duit yang banyak bu, gitu. Tapi sama sama saya sih berarti. Gitu ya. Storytelling itu metode untuk membungkus sebuah kisah. Jadi misalnya ada ibu punya
produknya ibu mana? Sini, biar saya akan bikin kisah buat produk ibu. Apa ini bu produknya bu? Tas lempang. Agak etnik ya bu? Iya kan? Maaf saya buka. Ini apa namanya bu? Topeng Betawi. Nama produk ibu apa nama brandnya? Jubi. Kalau ini ada di dalam sini doang di dalam plastik di foto, nggak kelihatan itu apa. Bener nggak? Kalau saya ceritanya ada lagi nih. Jadi mulai dari ini ada kamera kan di sini ya. Nih pagi mau ke pasar, mau bawa segala macem ya kan? Handphone saya mana nih? Oh ini. Muat loh handphone ternyata. Ih masih banyak isinya ya. Bisa dompet. Gitu lah. Lebih enak kan? Di situnya juga di kamera. Ntar diulang ya mas, minta ya mas. Di situnya juga enak. Orang lihatnya juga enak gitu. Natural aja, nggak usah dibuat. Lihatlah. Bunga-bunga gitu ya. Enggak. Dan ini etik. Jadi untuk apa namanya teman-teman yang pengennya simple-simple aja pakai nih. Namanya Jubi Craft. Ya. Dan harganya aduh murah banget karena tahan lama. Harganya 70.000 loh. Keren. Kayak anak muda banget. Ya gak? Keren bu. Saya bawa pulang kali enggak? Enggak bu. Gitu ya. Enak. Yang natural. Semakin kita natural, jangan dibuat-buat, semakin nggak oke. Harus dibungkus cerita. Banyak kasus belakangan ini juga segitu dibungkus cerita, jadinya diomongin terus ya, sampai nggak habis-habis ya, ada tuh ya, gitu. Misalnya kayak gitu, ya. Perhatikan tanggal-tanggal besar nasional. Tanggal 2 Oktober, hari hari batik. Karena 2 Oktober hari batik, cocok ya. Karena ini kan hitungannya batik juga ya. Setiap hari Jumat nih, saya salah nggak pakai batik. Harusnya kan hari Jumat katanya pakai batik. Bahkan di mana ya bilangnya Kamis batik gitu. Ada yang hari Kamis dan Jumat pakai batik, gitu ya. Nah, setiap hari itu konsisten uploadlah apa produk kita, konsisten. Misalnya kayak saya waktu itu, punten ya bu, saya taruh sini dulu nanti saya beresin. Misalnya waktu itu saya posting iseng, saya mau mencoba, saya kan anaknya gitu, coba-coba ya buat anak coba-coba. Senin, jadi saya tuh selama beberapa minggu, tapi Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, terutama hari kerja, itu saya akan bikin yang namanya pantun. Saya jarang banget posting muka saya, ya. Tapi ini saya pengen coba. Saya posting muka saya, terus di bawahnya ada pantun. Misalnya hari Senin udah tiba, yuk kita ngegibah, gitu misalnya. Misalnya gitu ya. Hari Selasa, Selasa lagi nih. Mulai lagi apa bu? Nih apa nih? Mulai lagi gibah nih gitu. Gibah mulu bu tiap hari. Astagfirullahaladzim, dosa. Gitu ya, dosa nggak bunyi. Ya. Rabu begitu, Kamis begitu, Jumat begitu. Udah 1 minggu istirahat. Seninnya saya begitu lagi. Ada kali 4 minggu 1 bulan. Senin berikutnya saya bikin, Selasanya saya nggak bikin. Ditanyain sama orang-orang, mana pantunnya? Jadi nagih. Apalagi kalau lucu-lucu, nagih. Padahal mereka cuma ngeliatin muka saya. Hahaha. Jadinya kamu ingat aku, gitu kan ya? Nah, apalagi kalau pantunnya dikasih pantun Betawi, apalagi ini kan, ya? Apa ibu bilang tadi, batik Betawi ya? Nah, topeng Betawi kasih. Sekarang Senin sudah tiba, semua topeng boleh dibuka. Gambarnya topeng Betawi, ya, gitu loh. Itu juga adalah cerita, ya.
membuat orang lain pokoknya happy dan menunggu. Nah, selain itu bisa juga ngomongin cerita tentang topeng Betawi. Siapa sih pertama kali yang bikin si topeng-topeng ini? Kenapa sih bentuknya kayak begini? Apa bedanya sama topeng-topeng yang lain di daerah lain misalnya gitu? Ya, ini enak banget nih jube terus yang di ada lagi produk lain. Harus saya diomelin, nggak ada produk lain, nggak ada nih yang mau dijadiin contoh. Wah, langsung nih. Tasnya bu, ini mah tasnya saya kenal nih bu, belinya mahal ya bu ya. Saya dulu pernah mau beli ini bu, tapi terus mahalan, ibu mah kaya banget bu. Oh tapi aduh kesukaan saya lagi nalo. Tape uli namanya apa bu? Nur Rahman. Tape uli Nur Rahman. Nomor 1 bu. Maaf ya, ini harus ada namanya. Ibu mau bawa kemanapun harus ada namanya. Tidak boleh dia tidak bernama. Karena kalau ternyata nih ada lagi yang ngasih saya tape uli, bingung saya Nur Rahman mana. Ya. Terus saya itu karena enak, saya pengen foto. Apa tadi namanya ya? Bahaya. Ya. Bu, beneran ini saya cinta banget tapi uli beneran. Di rumah tuh harus ada yang lewat bu. Iya. Pikul itu makin dipikul makin enak kayaknya. Ya, ini juga packaging itu penting ya bu. Gini loh bapak ibu. Coba ya, saya mau ngasih tahu bapak ibu nih contohnya. Kalau saya datang ke sini, gaya saya begini, kesel nggak ngeliatnya? Nah, acak-acakan. Ini harus dibajuin juga supaya nggak acak-acakan, ya bu. Ini ibu jangan sakit hati sama saya bu, saya minta maaf dulu, enggak ya? Kasih masukan ya bu ya. Kalau bisa namanya langsung kelihatan. Zaman sekarang tuh suka banget kalau nulis tuh, wah digaya-gayain biar kelihatannya keren, tapi terus nggak kebaca. Ya, pilih nama yang jelas kebaca. Sekarang tuh BCA jelas kebacanya. Bukannya orang kemudian baca apa sih namanya beca. Enggak, memang BCA kelihatan jelas. Jadi jangan dipeluntir sebanyak banget kata-kata di dalamnya. Nama-nama aja sama nomor telepon. Tape uli Nur Rahman. Kontak 2 nomor WA misalnya. Gitu. Ya bu. Ini saya yakin bu, ini bisa kemana-mana nih bu. Nah, terus kalau kayak begini, ini kan gampang gak sih ya? Nah, ceritakan sama mereka. Jadi ini pernah saya kirim, nah itu cerita tuh. Pernah saya kirim ke Papua. Ya kan? Cerita. Bisa kan cerita bu. Storytelling. Storytelling kan, ini storytelling. Pernah saya kirim ke Papua pakai pesawat bu, hari gini mah cepet. 12 jam itu masih enak, lembut. Nah, itu storytelling. Ya. Ketika apalagi kalau ceritanya bukan dari ibu sendiri, dari yang beli. Cobain deh, ini Nur Rahma. Aku tuh yang sampai bawa, karena aku tuh mau keluar kota tapi aku nggak bisa. Kepikiran mulu tiap hari pengennya ini. Aku bawa ke Bandung. Terus lupa dong, besokannya baru aku makan. Ih masih enak loh, lembut. Terus tapenya ini gasnya nggak terlalu banyak, enak banget. Pas dilep gitu, aduh enak banget. Nah gitu. Kalau orang yang ngomong lebih dipercaya. Kalau kita yang ngomong namanya jualan, bukan bohong bu. Ibu Allah, udah tadi gibah, lu mau bohong lagi nih. Ya? Gitu. Kalau orang lain yang ngomong namanya PR itu. Kalau kita yang ngomong namanya jualan, sales. Gitu ya. Makanya lebih baik adalah orang yang ngomong, lebih dipercaya dibanding kita yang ngomong. Ya bu. Testimoni, tepuk tangan dong buat Bu siapa? Bu Jube. Tepuk tangan, testimoni namanya. Udah tahu nih testimoni. Minta sebanyak-banyaknya testimoni dari orang, terutama kalau makanan bu. Makanan itu yang penting adalah testimoni orang-orang. Ya, orang-orang ibu masukin testimoninya, ya, nggak apa-apa mereka ingin sendiri aja gitu.
atau suruh komen di bawah, komennya di foto SS, SS nggak sih ibu-ibu? Screenshot, nah sering belanja online ya, SS ya kan? Di screenshot langsung di posting, itu udah bisa jadi komen loh, cerita loh itu. Terus bawahnya tulisnya, terima kasih Bu Reta sudah membeli, yuk yang lain kalau mau coba hubungi bla bla bla. Ya, itu udah cerita, tapi ceritanya dari orang lain. Kita cuma mendorong dikit lagi gitu supaya mereka beli. Cobain ya. Oke. Manfaatnya, aspek emosi. Ibu, berapa banyak ibu beli barang dari sosial media yang sebenarnya nggak perlu banget? Beli karena emosi aja. Misalnya nih, maaf ya, beli kerudung punya warna hitam ada berapa? Banyak kan gitu ya, langsung ya. Warna hitam, semua warna ada. Oh, yang hitam ada banyak, yang putih ada banyak. Warna-warna netral biasanya banyak ya. Ciputnya berapa banyak? Oh banyak banget. Padahal pala cuma satu, hari 30. Lebih dari 30 nggak? Lebih ya. Lebih pasti Bu, coba hitung lagi. Ya, emosi, itu karena emosi. Nah kita meminta orang-orang dengan cerita kita, mendorong orang-orang untuk, karena mereka punya emosi, kita gugah emosinya. Misalnya tadi, ini enak banget, lembut. Kata-kata saya ngomong lembut itu adalah memicu emosi orang. Oh lembut tuh rasanya kan gini, enak berarti ya gitu. Padahal lembut buat saya kan beda lembut buat ibu ya. Tapi karena saya ngomong begitu, ibu percaya. Karena saya orang lain, bukan Ibu Nur Rahmah misalnya gitu. Gitu ya, emosi. Kemudian memudahkan pemahaman yang sulit. Kalau saya ngomong lembut berarti ketannya itu dimasaknya enak. Pakai santan ya Bu ya? Oh enggak. Pakai kelapa. Pakai kelapa. Kelapanya juga lembut berarti. Gitu udah pilihan. Kalau saya bilang lembut, renyah, legit. Kata-kata legit itu kan cuma ada di kepala kita nih. Legitnya ibu, legitnya saya, pokoknya legit. Nah itu. Itu tadi tuh memudahkan pemahaman yang sulit, ya. Kemudian komunikasi menjadi lebih efektif dan menjangkau banyak orang, membuat brand lebih dikenal publik, ini penting. Ya, harusnya Bu Rama ini tahun ini adalah tahun kenaikan tadi tuh. Ya, dengan tadi label dan segala macam. Jubi apalagi. Ya, gitu. Kalau kita gini, saya ngasih tahu nama saya siapa tadi Bapak Ibu? Saya lupa. Mbak Reta, karena diulang-ulang. Begitu juga nama produk Bapak Ibu. Harus diulang-ulang setiap hari, diperlihatkan di kontennya supaya ingat orang-orang. Ya, oke. Nextnya adalah membuat konten lebih menarik. Yes, nextnya, yuk next. Oke. Nah, ini menunjukkan bahwa pengguna media sosial yang paling banyak adalah perempuan, bukan laki-laki. Laki-laki game. Kalau perempuan, pengguna media sosial adalah perempuan. Jadi intinya adalah perempuan ngomong sama perempuan. Lebih enak nggak? Iya. Apalagi kalau ngomongnya udah, ya kan? Bener nggak? Harusnya bisa dari hati ke hati kalau perempuan yang perempuan. Jadi percaya aja sama apa yang ibu bapak rasain, tentang ibu ini. Apa yang ibu rasain. Kalau grup ibu itu seru, masukin aja, naikin. Orang bilang norak, kan roti ya norak, buat saya enggak. Tapi didorong terus diulang-ulang. Ya kan? Ya. Kemudian potensi besar yang dimiliki perempuan dalam memanfaatkan media sosial sebagai sarana komunikasi pemasaran efektif. Satu lagi adalah perempuan itu pakai rasa, laki-laki itu pakai logika. Makanya storytelling adalah yang terbaik. Karena storytelling biasanya adalah masalah rasa. Feel. Ya, ya kan? Apa mas? Feeling ya. Feeling, yes, feeling. Mengadopsi strategi storytelling sebagai pendekatan yang efektif.
Dipilih karena mampu mendorong keterlibatan konsumen yang lebih dalam melalui narasi yang kuat dan unik. Saya tertarik banget sebenarnya sama BCA. Karena BCA itu melihat fenomena. Fenomenanya itu sekarang banyak penipuan ya, phishing ya, untuk nyedot lah tabungan kita ya kan, penipuan yang kayak gitu. Ada undangan pernikahan, pencet lah gitu ya, klik lah gitu. Contohnya pas diklik semua data kita kebuka segala macam gitu ya. Makanya jangan suka klik yang nggak kenal, pokoknya jangan usah diklik bu. Hadiah 100 juta, jangan percaya, nggak ada hari gini yang ngasih hadiah 100 juta udah. Mimpinya dikubur dalam-dalam gitu ya. Ya nggak ada yang ngasih gratis hari ini, udah nggak usah digituan. Ya sama sekali jangan gitu. Tapi hebatnya BCA tuh nih saya kasih tahu. Ini berdasarkan cerita. Ibu tahu film Dono Kasino Indro? Tahu ya? Tahu kagak? Nonton kagak? Nonton. Itu senior kami tuh di FISIP UI ya. Dono Kasino Indro. Dono sama Kasino udah almarhum, Indro masih ada. Nah, DCA melihat nih banyak yang ditipu, kesian. Dia juga kena kan? Dimarahin sama orang, kok duit saya jadinya nggak ada, padahal yang ngelakuin orang itu sendiri ya, dia yang mencet, dia yang buka, BCA yang salah katanya misalnya gitu ya. BCA melihat fenomena ini, kemudian dia bikin ini nih kampanye. Kalau nggak tahu apa? Bilang enggak. Jadi bahasa Inggrisnya apa? Dono Kasino. Kasino. Kalau kasino bahasa Jawa malah salah ya. Kasino, gitu kan? Kasino. Enggak, ini bahasanya kasino. Gitu, maunya no, gitu ya. Itu berarti dibikin cerita di situ. Selain Bapak Ibu juga ingat si Dono Kasino, mukanya kan langsung ada di kepala ya. Nah, gitu. Bikin yang kayak gitu kalau mau bikin konten. Yang orang langsung relate. Gitu. Misalnya apa lagi? Ini contohnya cuma 2 doang nih, nggak ada lagi. Nah, ini dia nih. Pisang keripik pisang bagas, gitu ya misalnya ya. Ini gampang nih kalau makanan-makanan kayak begini sama ketan ya. Yang penting ada namanya. Langsung kelihatan ya, bagus nih. Tulisannya juga bagus. Keripik pisang bagas, gitu ya. Langsung kelihatan ya. Foto bu. Ya, terus ini bikin cerita aja. Apa ceritanya? Kita mau ngomongin apa nih? Pisang. Apa? Pisang. Pisang, iya pisang. Apa? Pisang. Ceritanya apa nih? Pada suatu hari. Dari permulaan bikinnya itu penting juga bu. Orang-orang mau melihat higienitasnya gimana. Maaf, banyak banget berseliweran di TikTok sama di Instagram. Kalau pembuatan terus jorok, jadinya nggak laku. Jadi perhatikan banget ketika bikin konten kayak gitu ya. Ini adalah makanan yang sebenarnya penting nggak penting, bener nggak? Maaf ya bu, tapi bener kan? Tapi bikin supaya orang itu selalu ingat ini. Ketika apa? Nonton di rumah. Iseng dibuka. Enak sama nonton. Bikin lagi apa lagi? Karena ini adalah asli dari pisang, ya. Sekarang ini lagi zaman GERD misalnya ya. Semua murid saya bilang, aku GERD tahu GERD itu binatang apaan ya. Taruh aja ini di tas. Kalau lapar, langsung ambil. Makan karena sehat gitu. Misalnya gitu ya. Karena memang beneran pisang gitu. Yang punya GERD, itu lagi satu lagi, itu masalah feeling ya, emosi kan. Kamu GERD, ini saya lagi di layar ya. Kamu GERD, kamu taruh ini aja di tas kamu tiap hari. Aku nggak mau kamu sakit. Gitu kan? Kayak gitu tuh, langsung nyentuh ku hati ya kalau kata orang ya, atau orang Inggris ya, nyentuh ku hati ya. Nah kan iya bener, anak saya tuh di sekolahan, nah itu yang namanya kalau bahasa Sundanya tema relate. Oh iya, sebentar Bapak Ibu semua, ada azan.
Sudah ya? Sudah bisa? Saya lanjutkan mungkin? Sudahkah? Panitia? Sudah bisakah saya lanjutkan? Udah, oke. Yuk, bu. Ayo. Dikit lagi. Menggunakan teknik bercerita yang melibatkan psikologis. Dapat membangkitkan emosi dan tenaga. Tenaga buat apa? Kalau emosi tadi jelas. Tenaga buat apaan? Hah? Buat action beli. Ya kan? Tenaga juga ada duit. Ya. Oke, next. Oke. Ini loncat aja. Lanjut aja. Nanti ini Bapak Ibu bisa minta panitia ya. Buat belajar di rumah ya. Oke. Next aja. Belum sebelumnya yang tadi ada mukanya. Ya, stop. Ini contoh konten. Ini dibikinnya sama agensi besar. Tapi saya mau angkat. Kenapa saya angkat? Saya angkat adalah sama tadi seperti Dono Kasino. Ya, Bapak Ibu tahu produk ini, saya nggak mau nyebutin namanya. Produk ini sebenarnya itu penjualannya tadinya 16% di pasar. Caranya adalah dia pakai influencer. Rambutnya memang panjang. Laki-laki rambutnya kamu sama kayak saya kali, kusem misalnya gitu ya. Sebelum iklannya keluar, disuruhlah orang ini ngomongin tentang rambutnya yang capek, kusem. Ayo dong netizen kasih tahu sama aku, kalau rambut kusem diapain sih Bu? Ramas. Terus apa lagi? Pakein apa? Conditioner. Terus pakai apa lagi? Vitamin. Ini modern banget sih. Kalau emak saya tuh dulu saya dipakai santan. Mau main sini dulu. Gua santenin dulu pala lo. Mau dikolak kali pala gue ya. Gua santenin dulu. Udah selesai disantenin main. Pulang main mandiin. Dulu rambut saya lebat banget gitu. Karena disantenin tiap hari. Ada yang bilang santan. Ini orang nyantenin rambutnya. Segitu selesai dia masih, ya iyalah orang cuma sekali ya kan, misalnya gitu ya. Terus ada yang bilang pakai kemiri, dia pakai kemiri. Jadi ini netizen ngikutin ceritanya, dia pakai apa aja sih? Oh kemiri kurang ya. Pakai apa lagi sih? Oh katanya kalau pakai santan halus. Lidah buaya, benar. Saya juga pernah. Lidah buaya katanya gitu. Pakai lidah buaya juga. Diikutin tuh sama netizen yang terhormat ya kan, Budiman. Terus diikutin. Karena dia bikin cerita, dia ngikutin apa kata konsumen. Sesudahnya, oh ternyata jawaban saya adalah ini. Bapak Ibu tahu, setelah ini iklannya door keluar, penjualannya naik 816%. Karena pakai cerita dan storytelling. Gitu. Itu penting. Masuk ke dalam cerita orang itu penting. Bayangin dari 16% naik 816%. Ini nggak bercanda ya. Saya ini tahu persis. Karena skripsi ada skripsi anak yang bikin ini. Saya tahu persis jadinya. Dia kerja di agensinya. Saya gitu, gila, tinggi banget. Berarti kan bisa diterapkan ke produk manapun kan? Kalau ada storytelling, sekuat itu storytelling. Makanya biasanya harusnya di-planning dulu nih, kan di-planning dulu kan. Apa ya ceritanya? Oh iya, kita cari aja orang rambutnya ini. Dan mukanya kan gitu ya, kayak kita-kita aja. Biasa, manusia biasa, bukan yang cantik kayak Luna Maya toh. Kalau kita kan lihat ya memang cakep, lo pakai apa juga cakep kan gitu ya. Kalau ini kan maaf, biasa. Tapi kalau rambutnya kemudian luar biasa, kita juga mau, berarti kita bisa. Gitu ya Bu, Bapak Ibu.
Jadi cerita Bapak Ibu sebenarnya akan lebih dapat dipercaya daripada cerita brand-brand besar. Ngerti ya? Karena Bapak Ibu tuh langsung mengalaminya. Kita percaya sama orang yang langsung nih. Gitu, ya. Oke. Pokoknya intinya adalah Bapak Ibu nomor 1 media sosial dibuat dan harus terpisah dengan pribadi. Kalau untuk urusan finansial, dono nggak kedengeran. Dono, yes, nggak ada tuh klik klik di mana nggak ada. Ya, BCA udah ngomong dono kasino itu kedua. Ya, yang ketiga action. Jangan malas, bangun pagi, sholat, bener nggak? Apa ya? Ngapain sih masak? Hah? Masak bentar lah, kalau ibu kayak begini mah masak 5 menit juga selesai ya kan. Konten jangan lupa naik dulu. Orang-orang bangun pertama kali dia lihat handphone loh. Ya, jadi konten kalau bisa pagi banget atau malam mau tidur jam 12 naik dulu. Jadi pagi mereka bangun gitu. Ya, paling enggak 3 itu. Nomor 1 bikin terpisah, nomor 2 dono kasino, yang ketiga action, gerak, bikin. Gemes aku tuh. Besok aja isuk aek. Ya, besok lagi. Gak kelar. Tapi nge-scroll, nontonin orang berantem di TikTok masa senang. Apa itu yang gitu tuh apa? Apa itu? Yang joget-joget di TikTok itu loh. Skateboard. Oh, itu seneng nonton sampai lama gitu. Ya, sama orang berantem dah tuh, seneng. Ya, tapi bikin konten males. Ya, gitu ya ibu-ibu ya. Saya cuma bisa kasih semangat buat ibu-ibu sekalian. Saya Margareta Manalu. Kalau mau ditambah Instagramnya aju_reta. Ya, terima kasih. Saya kembalikan kepada Kakak Citra. Terima kasih banyak Kak Reta untuk materinya yang sangat menggugah. Jangan lupa pesan-pesannya segera diikuti hari ini juga, bikin dono kasino dan juga action. Jangan lupa jangan tarsok. Nah, di sesi kedua kita akan mendengarkan paparan dari Ibu Sri Sugiarti dari Institut Fundraising Indonesia untuk membicarakan juga soal bagaimana setelah action itu apa lagi yang harus dilakukan, karena ada berjualan yang dilakukan di digital, langkah-langkahnya seperti apa dan bagaimana supaya kita lebih aman di dunia digital. Silakan Ibu Sri. Terima kasih Kakak Citra. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabihi. Selamat pagi. Pagi. Belum kedengeran. Selamat pagi. Pagi. Ya, jadi kalau UMKM itu tetap semangat, mau siang, mau sore, mau malam. Jadi tapi lebih semangat lagi kalau dapat orderan, ya, dapat cuan gitu kan. Siapa yang suka cuan? Semuanya. Amin. Mudah-mudahan kita semua nanti dapat meningkatkan rezeki kita melesat, omset kita melesat, profit kita melesat. Amin ya rabbal alamin. Tapi tentu sebelum semuanya tadi melesat, apa yang harus dimelesatkan? Yaitu kapasitas ya, kapasitas. Oke. Tadi Kak Reta tuh cerita tentang digital. Wah, udah seru banget ya. Kak Reta ini sebenarnya orang Batak atau orang Betawi? Saya orang Indonesia kali ya. Biasa Betawi. Tuh kan tuh. Coba lagi nih benar-benar ya. Oke, tentu aku coba rangkum ya. Kemarin siapa yang kemarin datang di acara di Tapos? Ibu datang? Masya Allah, datang juga, luar biasa, ketemu lagi, alhamdulillah ya. Mudah-mudahan jangan bosan ya. Kita coba kembangkan. Sayang sekali ya Bu Notisa nggak bersama kita, Ibu cantik. Mudah-mudahan sehat selalu Ibu. Tentu apa sih tantangan di era digital nih?
Yang pertama, adaptasi terhadap teknologi, ya kan? Siapa yang belum bisa beradaptasi? Tadi kata Bu Reta suruh bikin akun sosial khusus jualan. Nah, itu pertama kali tuh harus ya, minimal Instagram. Jadi kalau dapat produknya ya, nggak mungkin kita carinya Cek Teti atau Ibu Kusmiati gitu. Tapi pasti yang dicari apa? Misalnya tadi apa? Judi, tas selendang atau apa? Nah, ya, jadi kita harus membuat akun sosialnya ya sama. Jadi informasi biaya dan infrastrukturnya harus ini tantangan kita, cara informasi dan biayanya. Lalu yang kedua, persaingan pasar. Nah, persaingan pasar ini paling mengenaskan, menggemaskan, sebagainya. Karena memang persaingan ini kita saingan sama brand-brand besar. Jangankan brand besar, brand sebelah kanan kiri kita juga ada ya. Tadi kalau saya lihat di situ keripik-keripik sejenis, banyak jenisnya. Terus apa lagi? Cemilan-cemilan tuh banyak jenisnya. Jadi baik dari keripik pisang, keripik ketang gitu kan, persaingannya ketat ya. Nah, akses pembiayaan. Nah, ini tentu tantangannya akses pembiayaan. Kenapa sih kita minim informasi? Jadi nggak tahu kira-kira kalau mau dapetin pembiayaan itu dari mana aja sih? Siapa yang udah pernah dapat pembiayaan? Dapat KUR, BLT, udah ada? Belum, beneran belum? Oh ya Allah, berarti ibu selamat, ibu orang kaya, ya? Ya kan begitu kan, amin ya Allah ya gitu. Ya, nah, jadi harus kita untuk mengetahuinya tuh kita harus akses ya Bu ya. Ibu-ibu bisa akses banyak informasi, pusat informasi, dana-dana apa saja yang tersedia untuk menunjang bisnis kita, itu banyak sekali. Lalu yang keempat, regulasi dan kebijakan. Yang kelima, pengaruh budaya lokal. Next, Bapak Admin. Nah, keunggulan digital marketing, teman-teman pasti tahu ya. Apa sih keunggulannya? Pertama, murah, efektif. Kalau kita jualan nih ya, misalnya kita jualan bazar, tentu apa aja sih? Banyak tantangannya. Tantangannya yang pertama, bawa produk, SDM. Yang kedua, transportasi. Kalau makin lama bazarnya, makin lama operasionalnya, gitu kan ya. Tapi sebetulnya kenapa harus ikut bazar di mana-mana? Kita mengenalkan brand kita. Brand kita sejajar. Nanti tiba-tiba di sebelahnya ada apa? Es puding Puyo gitu kan, enak ya, keren banget, kita sejajar sama Puyo. Nah, itu teman-teman belajar untuk mensejajarkan produk kita sama brand nasional. Nah, yang kedua, interaktif. Terus respon isu dengan cepat, target halayak yang spesifik, lebih terukur, gak ada batasan geografis, kaya dengan data. Ini keunggulan marketing, digital marketing. Jadi harus diikutin digital. Nggak update, jangan kudet ya. Jadi harus update. Oke, next Bapak. Nah, siapa aja sih, ini saya punya data ya, tingkat penetrasi internet berdasarkan kelompok generasi. Kalau yang merah itu adalah penetrasinya, yang biru angka kontribusinya. Kira-kira siapa sih pembeli paling tinggi? Siapa pembeli paling tinggi? Nih, ini pengguna internetnya 60,52%, yang belinya 6%. Nah, yang paling tinggi yang mana? Siapa? Gen Z berapa? Belinya berapa dia? 9,1. Nah, kalau Gen Z itu senengan apa? Viral. Yang punya duit siapa sih kira-kira ibu-ibu? Yang punya duit hari ini gen milenial, ya kan? Gen milenial itu punya duit untuk belanja. Nah, kalau gen baby boomers atau lebih tinggi Gen Z ya, post Gen Z ya. Gen Z lebih tinggi 34%. Ini bukan Gen Z, kayaknya ada kesalahan, mohon maaf ya. Ini Gen X. Ya.
Oke. Nah, kalau baby boomers uangnya lebih banyak. Uangnya lebih banyak tapi dia udah nggak suka jajan. Yang suka jajan itu karetan. Ya. Gen milenial, jadi masih suka jajan. Nah, kalau gen baby boomers udah nggak suka jajan lagi tuh dia. Udah senangnya mikirin sedekah gitu ya, mikirin akhirat karena sudah tua gitu. Nah, audiens kita ini ada Gen Z dan Gen milenial. Makanya produk-produk itu disesuaikan sama dua gen itu yang bisa memberikan kontribusi besar. Next, boleh? Ini top website yang paling sering digunakan. Yang pertama ada Google, ya, websitenya, YouTube, Facebook. Nah, Facebook di Indonesia itu digunakan banyak banget, apalagi emak-emak ya. Emak-emak di Facebook ya Bu. Pagi bangun tidur cekrek, masak dulu, salam interaksi bunda-bunda gitu ya. Siapa yang suka bikin salam interaksi? Ayo, nah kan, wah ketahuan nih. Asal jangan terlalu lebay ya. Jadi yang salam interaksi yang terlalu nggak penting juga di skip sama netizen. Nah, sekarang netizen itu sedang, jadi bikin konten yang dibutuhkan. Jadi kira-kira nih kalau misalnya kita jualan tadi Ibu Bunda jualannya tape uli ya. Nah, tape uli kira-kira nih netizen tuh butuh informasi apa tentang tape uli. Nah, itu dibombardir informasi itu. Jangan jangan kita ngomongnya ngalor ngidul. Kadang ngomong A, siang ngomong B, besoknya ngomong C. Nah, jadi kita kasih informasi sejarah tape uli. Tape uli terbuat dari gini-gini. Siapa penemu pertama tape uli gitu ya. Ada jenis tape, apa saja jenis tape gitu kan. Manfaat makan tape uli. Wah, itu banyak banget kan konten yang bisa dipretelin dari sekedar tape uli doang gitu. Nah, jadi dibikin informasi itu dibuat. Dan kalau bisa jualannya jangan macam-macam. Jualannya harus satu macam aja. Konsisten. Jadi kalau jualan itu jangan semua dijual. Jadi kata orang Betawi ya, apa? Palu gada. Apa namanya? Palu gada. Apa palu gada? Apa lu mau gue ada? Gitu. Lo jual gue beli gitu. Ya, apa lu mau gue ada gitu kata orang Betawi. Jangan semuanya ada. Ntar nih postingnya ya. Kalau di status WA itu sampai rintik-rintik kecil-kecil. Nih posting gamis, jilbab, madu, apalagi sepatu, keripik, jengkol, terus apalagi kecap, informasi rumah, properti. Wah, ini apa lu mau gua ada, gitu ya. Terus ada sebelahnya nih. Dia postingnya misalnya madu, jualan madu. Pagi, madu itu manfaat madu udah ceritain. Yang kedua, dia kasih tahu orang minum madu. Yang ketiga, dia posting lagi harga madu. Yang keempat, jenis-jenis madu. Yang kelima, pengolahan madu. Yang keenam, dia posting tentang madu terus ya. Nah, ibu pertama, ibu A dan ibu B sama-sama jualan madu kayak tadi. Tapi yang kalau misalnya saya butuh madu, kira-kira saya ke ibu siapa? Ibu madu, ibu madu. Ibu B kan ya, gitu. Karena dia konsisten ngomongin madu, gitu. Sama seperti misalnya saya coba ya, ibu-ibu fokus, coba ya, kita coba. Nanti ibu-ibu sebutkan apa yang saya sebutkan belakangan. Saya sebutkan misalnya satu. Meja, pisang, kursi, meja, leta, jilbab, meja, handphone, jilbab, meja, tas, meja, kacamata, meja, mikrofon, meja, moderator, meja. Kira-kira saya sebut apa? Meja. Hah? Meja. Kenapa saya sebut meja? Kan tadi banyak sebut-sebut. Karena ini betul. Oh, karena yang saya sering sebut adalah meja. Terus ada intonasi meja gitu. Nah, sama seperti jualan,
harus konsisten dan juga harus intonasinya pas gitu. Meja. Jadi kalau jualan pagi gitu ya. Oke. Nah, untuk website dan hari ini Shopee itu naik ya. Oke. Nah, kini semakin banyak media digital yang dimanfaatkan oleh brand. Ya, semua brand tuh masuk dunia digital. Matahari Mall, walaupun bla 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 ya kasusnya, tapi pernah ada. Padahal Matahari segitu gedenya masih bikin Matahari Mall di online. Apalagi kira-kira produk-produk Robani masih bikin Robani online. Jadi semuanya tuh, semua brand itu melaksanakan strategi online. Tapi strategi offline-nya ditinggalin enggak? Enggak. Jangan ditinggalin, masih ada bazar-bazar ya. Next. Nah, tadi diceritain sama Kareta bahwa kita tuh harus punya storytelling ya, storytelling. Nah, teman-teman juga pasti hari ini ya, kalau kita mau beli itu kita pasti ngecek ngecek viewer, ngecek testimoni, ngecek apa. Kalau ibu mau beli jilbab, ada toko A sama toko B, kira-kira yang dilihat apanya? Harganya, jumlah penjualannya. Di Shopee ya, siapa yang suka belanja di Shopee? Kan mama biasanya Shopee mania gitu ya, bukan beli mania gitu ya, shopping lah jadi. Nah, nih klik, oke, kita mau beli laptop nih contohnya, mau beli laptop. Next, ada 2 rekomendasi laptop 3 jutaan di Google ceritain tuh, ada rekomendasi HP 3 jutaan, oh ini laptop juga, ya laptop 3 jutaan di Bukalapak. Next. Lalu tahap pembeliannya dia bandingin pasti spesifikasinya kan, ya. Jadi kalau kita punya saingan, jangan khawatir, netizen akan lebih cerdas melihat mereview spesifikasinya apa. Ibu namanya siapa? KPU-nya berapa gram bu? KP-nya iya. 20? Oh, 180 gram. Harganya 10.000. Di sebelah 180 gram harganya 20.000. Ya, jadi orang juga spesifikasinya dilihat dong. Wah, lebih murah yang ini nih, ini lebih mahal. Oh, lebih enak yang ini lebih gak enak gitu. Lalu dia membandingkan review. Next. Dan kita biasanya menemukan pilihan. Jadi kalau misalnya temennya beli, itu diajak testimoni. Ya, diajak testimoni, diminta, diundang, dipoto, dimasukin ke dalam ke dalam sosial media kita gitu, di toko kita gitu. Jangan lupa kalau misalnya di Gojek online biasanya apa? Jangan lupa bintang 5. Sama kita juga kan, jangan lupa bintang 5. Siapa yang udah punya akun Shopee? Ada yang punya akun Shopee? Belum ada. Wah, sayang banget. Harus segera bikin ya. Perasaan yang kemarin udah datang katanya mau janji bikin akun Shopee, Bu. Ibu udah bikin akun Shopee belum? Belum. Akun sosial medianya udah bikin belum? Belum. Apa mau sesi khusus buat bikin akun sosial media? Ya. Kenapa? Paham benar cara-caranya. Iya, jadi nanti kita coba bikin grup aja. Nanti minta sama Bu Dian bikin grup, diajarin satu-satu tentang gimana sih jualan gitu ya. Buka Facebooknya. Nanti kita kan kemarin kan janjinya apa? Saring interaksi ya kan. Jangan sampai nggak dijalanin ya, sayang banget. Bapak ada kemarin? Ada ya. Next. Tadi pesannya di bawah tadi apa? Baca nggak? Buat biru. Semakin mahal harganya, semakin lama prosesnya, semakin panjang prosesnya. Nah, jadi biasanya kayak gitu. Semakin harganya mahal, semakin panjang. Kalau kita jual 10.000 masih lebih murah, tapi kita ngejarnya kuantitas ya. Tapi sekali kita dapat review rendah, testimoni yang jelek, selesai sudah kita ya. Itu makanya kuat-kuat main di digital marketing. Oke, lanjut aja, boleh? Oke, lanjut.
Nah, konsep utama marketing adalah strategi komunikasi. Apa sih masalah yang dimiliki target audiens? Jadi jangan ditanya kenapa sih orang nggak beli produk saya. Biasanya kita nanya gitu ya Bu ya. Kenapa sih produk saya nggak laku? Gitu. Kenapa sih orang nggak beli? Nah, pertanyaannya itu keliru ya Bu, mohon izin. Jadi pertanyaannya adalah kenapa sih orang beli produk saya? Itu yang harus ditanya. Jadi pertanyaannya jangan kenapa sih dia nggak pada beli produk saya? Perasaan dipajang udah bagus-bagus gitu ya, bahannya bahan premium, kualitasnya bagus, tapi kenapa pada nggak beli gitu? Nah, dibalik pertanyaannya, kenapa ada orang yang beli produk saya? Nah, kalau sudah kita ketemukan jawabannya, itu bisa menjadikan alasan-alasan untuk menaikkan peringkat jualan kita gitu. Jadi kalau misalnya kita jualan madu ya, cari target audiens yang membutuhkan madu. Kalau kita jualan tas, cari marketnya yang akan memakai tas kita. Jangan ibunya Mbak Reta dikasih penawaran gitu kan, tapi yang Mbak Retanya yang masih aktif keluar interaksi gitu kan, supaya bisa promosi. Apakah produk atau jasa kita bisa membantunya? Bagaimana kita mengkomunikasikannya dan di mana kita bisa berkomunikasi? Yang kedua, tadi jawabannya sama. Yang ketiga, bagaimana kita mengkomunikasikannya tadi ya, sosial media, platform-platform e-commerce, ya itu harus dipakai. Lalu di mana kita bisa berkomunikasi? Ya sama di sosial media juga. Oke, next. Oke, lanjut aja. Nah, kita punya produk kita punya benefit ya. Nah, customer punya masalah. Kalau misalnya produknya cemilan, masalahnya apa kira-kira? Apa ya? Ya? Oh, yang kerupuk kulit kemarin ya, Masya Allah. Enak Bu, wangi ya, enak. Seriusan? Itu kurang berjalan. Pernah ikut apa? Grab mat itu yang Grab, tapi yang mat-matnya yang Grab mat itu ya. Iya. Tapi saya nggak jalan, malah lebih jalan yang offline. Itu kendalanya biasanya di ongkos kirim. Ongkos kirim, oke. Itu kan volumenya walaupun enteng tapi Iya. biaya ongkos kirimnya besar. Ya, betul. Cari platform yang bekerja sama. Memang harus kalau kita udah masuk digital ya Bu ya. Jadi bukan cuma soal produk, konten ya. Terus ada admin bukan, tapi payment gateway-nya ya kan, kayak pembayarannya tuh kayak gimana kita harus paham gitu, cara mencairkan pembayarannya. Bekerja sama dengan platform yang menyediakan free ongkir juga penting, apalagi produknya besar, volume yang itu bisa membebani customer. Nah, itu juga penting. Jadi cari platform yang memang meminimalisir biaya pengiriman. Misalnya kayak saya pernah jadi distributor terbaik sih ya. Distributornya Jukajo, ada minuman Jukajo, jus kacang hijau, waktu itu kesukaannya Bapak SBY kebetulan. Nah, jadi kita kerjasamanya sama Paxel, kerjasama sama pengiriman Paxel ya. Gitu. Oke, langsung lanjut. Nah, ini kan kita ada di tangga terbawah ya. Jadi kita harus memahami tangga pertama, tahu ya target market kita siapa. Yang kedua, petain benefitnya produk kita tuh apa. Terus dirancang komunikasinya untuk bisa kita sampaikan. Lalu menentukan format media. Nah, apa saja Facebook plus Google Ads ya. Pelan-pelan ya, jangan kayak gini nanti kecengklak kalau bahasa orang Jawa mah ya. Kalau langsung naik ke 5 langkah. Next, lanjut. Ibu senyum-senyum kayaknya pengalaman kecengklak gitu ya. Cengklak Ya, ya. 4 step framework nanti aja. Lanjut, boleh? Ini ya yang bisa kita coba buat untuk langkah-langkah pemula. Jenis konten digitalnya ada teks, ada gambar, ada video, ada audio.
Jadi ibu-ibu sekarang itu konten video itu lebih bagus. Jadi ibu-ibu harus bisa coba untuk membuat video lagi packing, lagi goreng, lagi motongin. Nah, semuanya itu video produksi ya harus kita ceritain. Nah, kemarin kuncinya apa? Storytellingnya kuncinya apa? Ada info. Otentik ya. Datang kan kemarin? Nah, ya kuncinya otentik. Kalau kita punya cerita yang asli itu gampang dijual ya. Oke, lanjut. Oke, lanjut aja. Nah, lanjut aja boleh, biar cepat. Yang penting pertama kita akan biar ada goalsnya ya teman-teman. Ada goals untuk kita jualan. Yang pertama bikin akun sosial media. Yang kedua bikin akun platform. Yang ketiga itu kita bikin kalender konten. Nah, kalender konten ini yang akan kita bahas nanti kalau misalnya sudah membuat grup. Dicatat aja nomor saya ibu-ibu, nanti kita bisa masukkan dalam grup. Nomor saya di 0816 88 7542. Iya. 0816 88 7542. Ya, nanti kita bikin tahapannya sama-sama dan kita adu cepet. Semua grup yang masuk, misalnya ada 10, 20 orang, produk yang macam-macam itu, kita coba adu balap. Siapa sosial medianya duluan dipakai, siapa yang bisa netes duluan. Kalau bisa monetize kan bagus ya. Makin sering ibu-ibu concern, nanti ada monetize dari Facebook. Nah, ini kan lumayan menambah penghasilan selain dari produksi jualan. Ini nanti bisa dibagi, bisa dibaca. Kita juga nanti akan bikin kalender konten. Lanjut. Oke, itu sekian dari saya. Kalau ada pertanyaan bisa kita diskusikan. Kalau waktunya sudah habis, mungkin kita bisa bikin grup dan kita bisa action sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Sri. Kita mungkin bisa naik ke atas panggung. Kasihkan dulu. Ya, kita akan masuk ke sesi tanya jawab nih bagi ibu-ibu yang sudah tidak sabar ingin bertanya bagaimana pengalamannya selama ini ketika sudah mulai berjualan di platform digital, di media sosial. Silakan untuk bertanya, nanti mudah-mudahan panitia bisa ada yang kasih mikrofon buat ibu-ibu untuk bertanya ya. Tapi pesan-pesan yang penting dari Ibu Reta dan Ibu Sri tadi adalah untuk mulai aja. Jadi memang jangan tarsok besok deh, ntar besok untuk mulai bikin akun media sosial terkait jualannya. Silakan ibu silakan kalau ada yang mau bertanya atau bercerita soal pengalamannya berjualan di media sosial mungkin, atau menanyakan tips-tips, silakan. Ada langsung tanya aja kayak tadi kan, langsung coba kasus saya jualan ini. Silakan ibu, ada mikrofonnya. Terima kasih ibu-ibu dosen. Saya baru memulai memang sudah tua. Jadinya semangatnya tetap ingin yang muda. Memang ada keterlambatan di dalam digital workshop karena ya inilah faktor punya saya. Saya mohon dituntun seterusnya. Terima kasih. Iya. Nggak ada Bu, tepuk tangan dulu buat ibu siapa tadi? Ibu siapa Bu? Ibu Tami, tepuk tangan dulu ya buat Bu Tami ya. Teman-teman dari saya dulu ya Bu Sri ya, punten ya. Kalau saya Bu, kalau ditanya sama orang berapa umur saya, selalu 29. Tiap tahun 29, nggak pernah nambah. Terutama semangatnya, kalau semangatnya malahan 19 sih, gitu ya. Lagi seger-segernya kan 19 ya, gitu. Kalau tadi ditanyakan sama Bu Tami, tolong apa yang harus saya lakukan karena kan udah faktor segala macam. Kalau bikin konten saya rasa sih sebenarnya bukan sesuatu hal yang berat. Yang penting
disiplin konsisten. Ya, kayak kita makan kan kita harus disiplin sama konsisten ya kalau makan ya. 3 kali sehari ya 3 kali sehari gitu. Jamnya kalau bapak saya tuh dulu saya ingat banget 7-12-7 dia harus 7-12-7. Nah, iya kalau makan kalau dulu dia harus 7-12-7. Kalau kita bikin konten misalnya adalah kita bikin aja bagaimana maunya 11 ya 11 terus bikin yang buat sore tuh kalau buat pagi itu kita bikinnya jam 12 malam. Gini berarti 11 4 bener gak sih? Sama jam 12 sama 11 lagi 11 4 11 misalnya 11 siang karena kan kita ngurusin makan dulu apa dulu segala macam ya biasanya jam 11 siang agak lega ya 11 4 11. Nah coba rajinin 11 4 11 itu gitu ya. Yang penting disiplin sama saya juga adalah pengajar ya. Tahun kemarin saya alhamdulillah ngajar juga untuk UMKM seluruh Indonesia gitu ya. Masalah utama dari UMKM juga salah satunya adalah literasi keuangan. Males banget nyatet uang masuk uang keluar. Ya, dipikirnya udah dapat duit banyak, totonya itu mah bukan duitnya buat jajan. Belum saatnya gitu ya. Makanya dipisahkan uang jajan rumah tangga dan uang apa? Pribadi gitu. Uang usaha sama rumah tangga itu bisa gitu ya. Ya, karena literasi keuangan ibu-ibu nih saya kasih bocoran dikit. Literasi keuangan itu sangat penting. Promosi yang ibu bapak lakukan sangat penting konsistensinya. Karena sebenarnya Kemenaker itu punya apa istilahnya program untuk pelatihan tenaga kerja mandiri pemula dan lanjutan yang ujung-ujungnya akan diberikan dana bantuan. Ada 5 juta kalau pemula setahu saya ya. Ada 10, 12 sama 15 juta. Tergantung dari konsistensi dan disiplin Bapak Ibu. Coba. Udah ada loh tersedia dananya. Tinggal Bapak Ibu mau apa enggak. Tapi kalau dilihat nih kayaknya asal-asalan, semau-maunya, nggak konsisten, nggak disiplin. Ya, kalau di kelas juga anak-anak kan ya, kalau itu kontennya jelek ya, jadi nggak dipilih gitu. Ya, semangat ya ibu-ibu, bu, terutama ibu-ibu ini banyak alasannya galakan dia lagi kan. Ya, dikasih tahu galakan dia ya Bu Sri ya, gitu. Ya, ini Bu Sri hebat banget nih udah mau buka apa namanya konsultasi, silakan, gitu ya. Semangat sekali lagi semangat ya. Ya, Bu Tami semangat terus ya karena kita berjuang nggak melihat usia ya makin tua biasanya makin apa santan itu gimana Kak? Makin banyak santannya gitu, kelapa gitu ya. Jadi insya Allah makin tua makin berisi ya. Ya, insya Allah nggak ada yang terlambat sama teman-teman juga sama-sama baru mulai ya. Sama-sama baru akan menyelenggarakan coba untuk masuk ke dunia digital, tentu Bu Tami gak pernah terlambat gitu. Apalagi kalau produknya tadi otentik, produknya selendang gitu ya, hasil sulam tangan betul ya Bu? Oh bukan, oh batik, oke. Nanti itu akan diceritain kenapa sih milih batik dan sebagainya. Insya Allah nanti kita bantu. Kalau saya ya insya Allah membantu untuk pendampingan UMKM dan kita akan ngajak Kareta juga, kita culik bareng-bareng ke grup ya. Kalau misalnya ibu kesulitan gitu, tentu kan kalau misalnya kita ada grup ya, kita akan saling mendukung gitu ya, saling mendukung. Dan kalau bisa nanti produknya itu harus variatif, misalnya ada makanan, ada jenisnya yang lainnya. Jadi jangan satu jenis gitu ya, jangan jenis yang sama gitu. Jadi harus berbagai macam supaya kita saling mendukung. Walaupun nanti ternyata banyakkan cemilannya atau kue kering-keringannya ya nggak apa-apa, nanti kita coba
berarti strateginya sama, kita booster bareng-bareng kayak gitu ya, mudah-mudahan insya Allah. Oke, baik, semangat untuk Bu Tami untuk terus berkarya, usia bukan penghalang. Silakan bagi teman-teman pelaku UMKM lagi, ya silakan Ibu di belakang. Kak, bantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Yan Rizky, produk saya susu kurma. Sejauh yang dari saya tadi mendengarkan, kayak action segala macam itu saya udah punya, akun pribadi juga udah, akun bisnis udah ada. Nah, terus dari storytelling itu saya baru bisa paling hanya kayak dari menulis aja, tapi belum bisa kayak speak up di sosial media kayak nampak kita dari tulisan aja gitu, kayak misalnya belum bisa keluar gitu. Nah itu gimana ya biar biar percaya dirinya tuh kedorong, terus sama nggak malu itu apa ada panduannya atau trik-triknya biar saya itu biar keluar dari zona ya malunya itu. Nah itu aja. Terima kasih. Siapa namanya Kak? Isti. Yan Isti. Langsung menjawab boleh Kak Citra? Ya. Ya, luar biasa Kak Yan. Jadi ada pepatah mengatakan apa? Ala bisa karena biasa. Jadi perlunya kita melatih itu lakukan dan unlock your mental block gitu ya. Jadi harus diangkat mental blocknya. Kalau nggak dimulai, nggak akan tahu kesalahan kita. Kalau nanti kakak makin mulai, makin tahu, makin sering mulai, makin sering post, nanti ketemu feel-nya. Mungkin Kareta saya berdiri di depan untuk sharing ilmu gitu ya. Pertama-tama juga grogi gitu ya Bu. Gemeter kan? Ya takut salah gitu ya, sama. Jadi semua orang itu di masa awal pasti takut salah. Tapi kalau kita makin lama memulai awalnya, itu makin ketinggalan. Jadi mulai sekarang dan mulai dikerjain gitu ya. Kalau misalnya panduan, nanti ada Kak Citra ini jurnalis katanya, Masya Allah. Jadi pasti menulis itu memang ada rumusnya Kak Citra ya. Tapi pasti selain rumusnya juga harus terbiasa. Hal yang paling bisa diterima sama audiens itu adalah orang yang mengalir gitu ya, menceritakan apa yang terjadi nanti natural. Nah kalau misalnya ada kesalahan kita akan belajar. Oh kayaknya begini ada salah, ini ada yang kurang gitu ya. Paling konteks pelajaran EYD, typo, jangan banyak mengulang kata-kata. Nah itu paling kurang lebih gitu. Jadi menceritakan pertama-tama. Kalau misalnya susah menulis itu emang agak-agak susah ya. Itu PR banget nulis ya. Iya susah banget nulis. Teman-teman bisa nyoba dari membuat video dengan bercerita ngomong langsung gitu. Bisa, insya Allah bisa. Ibu-ibu banyak yang bilang gak bisa, tapi kalau ngomelin anaknya ya, itu dari Sabang sampai Merauke tuh keluar semua kata-kata. Katanya gak bisa ngomong sayang. Mana ada perempuan yang gak bisa ngomong ya, gitu kan. Jadi harus dicoba. Gitu. Silakan Kareta. Oke, aku namain dikit aja. Kayaknya seumuran sama saya ya, Gen Z ya. Gen Z bukan? Gen milenial. Oke. Sebenarnya kalau milenial biasanya tidak terlalu pemalu. Maksudnya bukan pemalu. Gen Z itu adalah generasi yang takut banget untuk kelihatan tapi pengen kelihatan. Ribet ya. Gitu ya. Kumaha sih gitu ya. Kalau milenial itu seharusnya bisa lebih membuka diri. Sebenarnya kalau kekuatan mbaknya itu adalah menulis ya, itu justru lebih mahal Mbak. Copywriter itu, penulis kayak Ibu Citra itu lebih mahal. Sekarang bisa dibantu dengan teknologi namanya TikTok misalnya, aplikasi. Masukin tulisannya, yang ngomong adalah orang yang di dalam situ kan. Nggak usah banyak ngomong, sama produk ditunjukin, bener nggak? Masukin video produk, si tulisannya itu dibacain sama dia, beres. Yang penting kan produknya bagus, foto produk gitu. Kemarin saya juga dengar Bu Sri bilang, foto produknya udah ada bagus apa belum? Gelap jangan-jangan gitu.
ya. Tadi ala bisa karena biasa ya latihan, tapi posting, latihan, posting, dilihat yang mana sih yang disukai orang, bikin yang itu yang lebih banyak nantinya. Kalau nggak diposting, nggak tahu yang mana yang disukai orang, yang di like lebih banyak nggak ketahuan, gitu ya. Mungkin itu sih. Kalau nggak mulai posting, pokoknya itu nggak akan ketahuan intinya. Jadi posting aja, posting dulu terus diliatin mana nih yang lebih disukai. Nah bikin yang kayak gitu selanjutnya. Ya mungkin mudah-mudahan membantu ya. Semangat mau malu-malu ya. Yuk. Terima kasih Kak Citra. Terima kasih Kak Reta dan Ibu Sri untuk jawabannya. Mungkin ada satu lagi teman-teman dari peserta yang mau bertanya atau berbagi cerita. Siapa ini? Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan tim organisasi UMKM dari Jajan, jadi Kecamatan Tapos. Kemarin sudah ikuti kita bertanya. Tadi pertanyaan menarik yang tangga itu. Mungkin saya dengan Bunda tadi jadi gaptek ketika saya harus memahami sasaran market saya. Ketika produk saya itu ini lebih mengenanya ke milenial, ke ibu-ibu, ke mahasiswa itu. Dan memang kebetulan produk saya agak banyak gitu. Agak banyak. Tapi bukan palu gada juga, Bu. Lebih karena brand saya di FF itu aneka kue dan snack. Lebih cemilan kering, kadang ada kudapan. Hanya mungkin kami yang agak umurnya sedikit 17 ya, kalau bukan aku 29 saya ngakunya 17 aja. Iya, nah itu masih lebih gaptek. Jadi mungkin saya pengen sekali face to face tentang bagaimana kita bikin website dan seterusnya. Satu lagi Bu, selain produk aneka makanan, ada nggak jasa yang bisa kami jual? Karena saya selain UMKM, saya jasa. Saya di ilustrator, desainer landscape di ilustrator, desain taman. Nah itu, kalau ada saya pengen belajar untuk ke medsosnya. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi-bagi. Baik, terima kasih Bapak. Wah luar biasa ini. Jadi kelihatan ya mana yang semangat untuk hadir. Nanti akan kelihatan juga scale up-nya lebih cepat biasanya. Amin ya Pak, mudah-mudahan ya. Tadi produknya itu banyak aneka kue kering. Gitu. Sebenarnya nggak banyak, dia fokus di aneka kue kering. Tadi kan kalau yang saya contohin itu gamis, properti, madu gitu kan aneka jenis gitu ya. Tapi kalau aneka kue kering ya kue kering, berarti kita main di kue kering. Nah, sasaran targetnya yaitu siapa biasanya? 90% ya, 90% market kita adalah perempuan gitu. Kenapa sih targetnya perempuan? Jadi kalau karena saya di lembaga filantropi ya dan juga di fundraising marketing gitu ya. Jadi kalau misalnya ada di mall, ada keluarga jalan nih ya, ibu, bapak, sama anak. Si sales itu kira-kira ngeberhentiin anak, ibu, apa bapaknya? Yang pegang duit siapa nih kira-kira ya? Nah, yang pegang duit siapa nih gitu kan? Ibu, ya. Biasanya pemegang keputusan terbesar di rumah tangga itu, mohon maaf bapak ya, ibu ya. Kalau bapak-bapak udah ngambil keputusan, ibunya walaupun ibu setuju, ibunya kesel juga. Kenapa sih? Gitu kan. Ya, itu fitrahnya perempuan. Jadi perempuan itu senangnya ngatur ya Pak ya. Makanya bapak kepalanya, kita lehernya Pak. Bapak kalau tanpa leher nggak bisa gerak-gerak Pak. Jadi, nah sasaran 90% itu target market adalah perempuan. Nah, perempuan. Setelah itu usia, range usianya milenial. Nah, milenial. Kalau misalnya tentu pasar aneka kue kering ya, kue kering yang toples apa yang kue kering? Ya, kue kering biasanya banjir itu orderan di Lebaran, ya hari raya Natal, Idul Fitri gitu ya, Imlek gitu kan, hari raya semua tuh biasanya dipakai. Nah, marketingnya itu kuat-kuatan benefit
kuat-kuatan keunikan produk. GNC, apalagi produk yang paling produk yang paling rame tuh siapa? Hina Cookies gitu ya, GNC gitu misalnya. Nah, kalau bapak produknya apa? Contoh salah satu. Dikit lagi sih, Oh, Gabin. Gabin, biskuit Gabin tape ya, nah, ada tape. Oh, kacang-kacangan, ya. Misalnya pakai paket bundling, hampers tadi Kareta bilang. Terus juga kita pendamping apa, masuk di kala mana gitu. Misalnya siapa sih kalau misalnya ada tamu penyuguhannya kayak gimana? Kayak iklan Surut Marjan ya. Atau mungkin brand susu kurma, 7 kurma gitu ya. Buka puasa pakai 7 kurma. Pokoknya maksain aja gitu kan. Padahal kita biasanya pakai teh sariwangi ya, salah ya. Gitu, tapi dipaksain gitu kan. Iya, terus gak ada temen-temennya lagi kan. Film Pencari Tuhan, ya. Pencari Tuhan tuh minumnya susu kurma gitu. Nah, kayak gitu. Jadi Bapak bikin foto produk tuh yang kira-kira cuma kacang kita tuh yang bisa menemani momen itu. Ada mertua, kacang kita. Ada tamu ngobrol sampai malam nonton bola, kacang kita gitu. Jadi bikin konten tuh yang dijurus pada siap menemani segala suasana gitu. Terus apalagi tadi? Oh, yang kedua dibahas sama Kareta. Mungkin Kareta menambah. Kami bagi-bagi nih. Yang pertama tadi itu ya, saya setuju banget sama Ibu jawaban nomor 1. Yang kedua, punya usaha lain. Nomor 1 adalah akunnya tidak boleh sama, harus beda. Kalau nanti akunnya saling mendukung gak apa-apa gitu ya. Misalnya di akun kue itu dimasukin tiba-tiba di story aja, tapi di story dimasukin di akun kue ya, dimasukin. Kalau ibu-ibu ada yang bosen sama taman di rumah, silakan menghubungi kami karena kami bisa itu boleh. Tapi akunnya tetap harus ada 2 karena itu benar-benar beda antara makanan sama landscape. Itu nomor 1, akunnya harus berbeda. Kedua, tetap aja konsistensi. Sama kalau semua produk itu nomor 1 adalah buatlah konten yang sesuai dengan kebutuhan orang yang akan beli, bukan karena kita. Ingat ya, dalam ilmu komunikasi ini saya sama Mbak Citra nih adalah orang-orang komunikasi. Nomor 1 itu adalah audiens yang ngelihat konten kita, bukan kita. Nomor 1. Kira-kira audiens kita mikirnya tentang kita itu apa ya? Oh, takutnya mahal sama bapak itu. Nah, kita bilangin sama dia, murah. Saya kasih bonus. Tiba-tiba hari Senin, tadi Pak ikutin saya aja hari Senin. Hari Senin ada pohon apa? Saya kan senang banget tanaman soalnya Pak. Hari Senin fotoin. Hari Senin kita belajar. Ini Senin belajar. Ini tanaman bla 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 bla. Paling bagus misalnya apa? Lidah mertua, si tajem itu lidah mertua. Bagus banget untuk menghasilkan oksigen. Bisa ditaruh di luar, bisa ditaruh di dalam rumah. Kalau butuh landscape di rumah, hubungi kami. Gitu, ya. Sebenarnya Pak, apapun itu harus dicoba sih. Jadi coba aja terus tadi sama tuh. Jangan ditahan-tahan. Ntar mules kalau ditahan-tahan. Keluarin aja dulu, nanti kelihatan yang paling tepat yang mana. Gitu ya Pak ya. Mudah-mudahan sukses dua-duanya usahanya Bapak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ini adalah penutup berarti. Nah, tapi sebelum kita menutup, karena tadi, mau bertanya juga? Enggak, cuma mau menambahkan dikit. Oh, mau menambahkan sedikit, boleh silakan Pak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Rai dari, kebetulan saya juga seorang jurnalis di Info Depok, salah satu akun sosmed terbesar di Depok. Alhamdulillah hari ini kita di live streaming, kebetulan ya hampir 2000 orang yang nonton. Kita ada di Facebook Fanspage. Nah, saya mau ngasih semangat untuk teman-teman yang hadir di sini, baik Ibu siapa Bu namanya Bu? Tami. Bu Tami dan Pak siapa? Imran. Jadi memulai itu adalah jangan takut untuk memulai karena
sekarang algoritma sosial media itu berubah-berubah. Nah khususnya sekarang Facebook itu per tahun Januari yang lalu sudah bisa dimonetisasi. Contoh, tadi Bapak kan gimana sih cara memulai? Saya kan punya produk yang baru, landscape. Itu Bapak bisa memulai dengan sosial media Bapak. Tadi Bu Sri bilang juga yang kita lihat traffic web itu nomor 3 adalah Facebook. Nah kebetulan hampir semua pengguna ini yang kita lihat di Depok, pengguna terbesarnya adalah Facebook karena lebih dari kemudahan. Dan satu lagi, Metaverse yang miliknya Mark Zuckerberg itu seperti Facebook, Instagram, dan WhatsApp sudah bisa di mirror atau di link. Jadi bisa Bapak posting di status WA Bapak, nanti dia akan mengarahkan mau ke Facebook atau ke IG atau sebaliknya. Bapak punya IG, nanti bisa di mirror ke Facebook. Nah, per bulan ini tadi Bu Sri sudah bilang bahwa Facebook sudah bisa dimonetisasi seperti halnya YouTube. Tapi kalau kita mengejar YouTube, waktu zamannya Atta Halilintar mungkin bisa ya, kayak Deddy Kobuser. Tapi sekarang itu agak sulit, 6.000 jam tayang. Sedangkan kalau di Facebook itu cuma sekitar 10.000, tapi untuk pertemanannya bisa sampai di Instagram tuh bisa ratusan ribu dan jutaan. Nah, contoh per bulan ini saya mendapatkan $67,90 bulan ini. Karena pertama ada 3 fitur monetisasi yang bisa kita dapatkan dengan fitur dolar. Pertama, kalau di TikTok namanya gift. Jadi kita live streaming, kita akan mendapatkan kayak gift, bintang. Kayak dulu pernah, belum lama ya, yang Sukabumi namanya Setboard. Kenapa dia joget-joget terus bisa menghasilkan uang? Benar nggak? Ya, ikan paus, gambar kereta, gambar bintang. Nah, di Facebook namanya bintang. Satu bintang itu berapa $0, gitu. Nanti mungkin saya juga mau bikin, ya mungkin bisa kolaborasi sama ibu-ibu yang pembicara yang luar biasa ini. Untuk gimana sih caranya mendapatkan cuan dengan walaupun cuma ada di rumah. Apalagi sekarang kan yang tadi ibu bilang, salam interaksi dan lain-lain. Itu luar biasa. Karena emang fenomena monetisasi algoritma sosial media itu berubah-ubah, dan terkait pelanggaran atau itu tuh bisa kita pelajari karena pelanggaran sosial media itu sifatnya abu-abu. Seperti TikTok tuh kejam banget kalau untuk ya misal kita live streaming sekarang terus ada asap itu langsung di take down tanpa peringatan. Nah kalau di Facebook, Instagram masih ada banding 2 sampai seminggu. Jadi mudah-mudahan dengan kehadiran acara kita ini mendapat wawasan yang lebih baru. Jadi intinya tetap semangat dan satu lagi konsisten apapun produknya, baik itu jasa, kuliner dan lain-lain. Insya Allah kita bisa bantu karena akun sosial media Info Depok luar biasa. Saat ini Instagram kita sudah 725.000, centang birunya organik tanpa beli. Karena perjuangan kita 4 tahun. Dan Facebook kita pernah 500.000 di take down, sekarang udah hampir 200.000. Nah saat ini kita masih live streaming nanti di Fanspeed. Dan TikTok kita 500.000 yang menyukai 36 juta. Artinya jadi bukan warga Depok aja. Mudah-mudahan kehadiran kita untuk berbagi ini mendapat semangat. Dan untuk teman-teman panitia terima kasih, dan untuk Pesona Square semoga kita bisa bikin kegiatan ini yang lebih menarik lagi ya. Saya kira itu dulu sharing, mudah-mudahan kalau ada kata salah yang tidak berkenan karena saya juga masih belajar. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih banyak. Ini berarti kesempatan luar biasa loh untuk berkolaborasi nanti dengan Info Depok. Jadi bisa membuat produk-produk yang Bapak Ibu buat bisa menjangkau lebih banyak orang. Nah, untuk sebagai penutup saya akan minta kedua pembicara untuk memberikan tips-tips. Dari tadi sih sebenarnya bertebaran ya tips-tipsnya, tapi kemudian untuk memberi semangat lebih banyak lagi kepada ibu-ibu untuk mulai saat ini juga tidak menunda-nunda. Aku mempersilakan pada Ibu Reta dan Ibu Sri untuk memberikan 3 tips masing-masing. 3 ya, biar bisa langsung action. Terima kasih. Oke, teman-teman, 3 tips diminta sama Kak Citra. Wow. Yang pertama dari saya, kenali produk Anda, kenali produkmu. Yang kedua, dia apa Kak? Kenali marketmu, ya lupa deh jadinya, pasarmu ya. Lalu yang ketiga, lakukan sekarang.
Yang kemarin harusnya kita sudah followernya banyak karena belum dimulai, jadi nggak tahu. Nanti malam harus langsung dikerjakan. Ya, salam interaksi. Kasih. Salam interaksi. Nah, kalau saya 3 kata-kata hari ini katanya gitu kan ya. Nomor 1 tadi apa kalau saya? 3 kata-kata hari ini saya. Hah? Tahun baru. Bikin akun. Jangan ditunda lagi. Nggak ada tunda-tundaan, ya. Bikin akun. Nomor 1, akun usaha. Nomor 2 apa tadi saya? Kalau dono kasino, ya. Tapi ini penting Bapak Ibu. Banyak banget teman saya ketipu. Ibu saya sendiri pun ketipu begitu-begituan. Ya, ini penting banget. Kita mau usaha malah amsyong, ya, gara-gara pricing segala macam. Makin pinter orang-orang yang cari duitnya kagak genah itu, gitu ya. Mau duit instan, nggak ada yang instan di dunia ini. Mie aja mesti digodok dulu, padahal namanya mie instan, ya kan? Nggak ada yang instan, ya. Jadi kita memang harus usaha. Ini dengkul dikasih Tuhan, tangan dikasih Tuhan, memang buat kerja. Yang ketiga apa tadi Bapak Ibu? Hah? Action, disiplin, konsisten, setiap hari, 3 kali sehari kayak mau makan. Ya, usaha juga perlu kehidupan. Kita yang kasih kehidupan untuk usaha kita. Jadi tolong diusahakan ya Bapak Ibu ya. Disiplin dan konsisten. Mudah-mudahan saya doakan semua Bapak Ibu, kita tadi kayak produk tadi, naik 800% tahun ini. Oke? Insya Allah ya. Terima kasih semuanya Bapak Ibu sekalian. Ibu Sri dan saya sangat senang hari ini gitu ya. Mudah-mudahan semuanya apa yang kita bagikan, sebenarnya kita nggak bagi ilmu ya, kita sharing ilmu gitu ya, bermanfaat buat Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Terima kasih, silakan Kak Citra. Terima kasih banyak untuk ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian. Mudah-mudahan semua sharingnya berguna. Saya kembalikan kepada MC berarti ya. Silakan. Apakah ada foto bersama? Iya. Iya, baik. Terima kasih para narasumber, Mbak Citra sebagai moderator, Ibu Margareta dan Ibu Sri. Terima kasih banyak, luar biasa. Daging semua isinya, benar nggak Bu? Iya, baik. Sementara jangan turun dulu Ibu Margareta dan Ibu Sri dan juga Mbak Citra. Mungkin kami mengundang Bapak Tio atau Bapak Hendra untuk menyerahkan kenang-kenangan dari teman-teman Sinergia Tapos. Silakan. Jangan dilihat dari nilainya ya Bu. Ini dari produk-produk teman semua, dari produk-produk Sinergia Tapos. Ini simbolis. Nanti masih ada lagi. Ada banyak Bu. Mudah-mudahan bisa ditampilin di media sosialnya juga. Ya, kepada Ibu Margareta, mungkin saya mengundang Mbak Dian Salji. Ya. Mbak. Lumayan nih tahun ini bisa jualan habis itu saya ya. Iya, ini produk-produk dari teman-teman UMKM Sinergia Tapos. Semoga bisa dibantu, diberikan arahan, diberikan masukan, biar bisa jadi lebih baik lagi. Ya, mungkin untuk teman-teman ketua UMKM bisa ke atas untuk foto bersama dulu bersama narasumber. Ketua-ketua UMKM dari Kelurahan Tapos, silakan foto dulu. Dan semua panitia boleh silakan naik ke atas panggung foto bersama. Ibu Riana boleh silakan. Dan juga ketua kelurahan, ketua UMKM kelurahan.
Bu Liza. Ya, untuk panitia dimohon untuk naik dulu sebentar. Bu Asi, Bu Kartini, bisa naik dulu ke atas panggung untuk foto bersama. Ya, ada yang merapat dan boleh agak ke tengah Mbak Diannya. Nanti pinggir-pinggirnya bisa, kalau kepunan di sebelah sana bisa ke sebelah sini. Boleh, silakan Bu. Bapak ikutan juga dong Pak. Bapak, Pak Tio, Bapak. Pak Tio mana Pak Tio? Pak Tio hilang. Mungkin bapak-bapak bisa ada yang jongkok kali ya. Ada ibu-ibu juga mau jongkok, boleh? Biar ke bawah fotonya. Kalau nggak muat berdiri berjajar bisa jongkok, nah ya.